Akhirnya. Mantap. Habis. Jauh-jauh dari Purwakarta ngapain kesini? Mau gedean dikit. Oh ya. Aku. But you know what? Bullshit dengan style. Memang gue di reject, tapi akhirnya skill yang akan berbicara. LB Ball. Oke, kita ada di Basket Live. Tadi hari ini aku sebenarnya memang cari-cari gimana caranya ketemu sama Ko Denny. Soalnya Ko Denny kalau ketemu aku pasti ingat. So, kalau aku DM pasti nggak mungkin kebaca, guys. Ya kan? Ada kebaca, cuma pura-pura nggak mau balas aja. Iya kan? Kan tahu kan ya artis ya. Gitu dong. Gimana Jo? Kamu jauh-jauh dari Purwakarta lo datang ke sini lo. Tadi kita udah main-main kan, udah have fun. So, kamu punya pertanyaan atau apa? Banyak banget pertanyaannya. Ini penting banget. Kok 2 bulan ini aku memang dari awal itu selalu kan kita subscribe YouTube Koko kan. Thank you loh. Nah, subscribe YouTube Koko, terus habis itu nggak tahu kenapa 2 bulan ini kayak kita tuh pengen lihat terus apalagi nih. Iya. Karena emang itu kayak ngangkat basket banget dan itu beda banget. Jadi orang itu sampai temen-temenku nih yang nggak tahu basket itu nonton itu. Aku juga nggak ngerti kenapa. Nontonin ini kan konten basket dan mereka bukan pemain basket. Nah, kenapa mereka sampai tertarik juga? Dan Koko apa sih misi di balik Koko tuh? Kan Koko nih udah jadi artis, bener ya? Udah nggak basket, udah lama, bener ya? Terus kenapa ngangkat YouTube basket gitu loh? Kan Koko kemarin My Trip My Adventure udah lama. Iya. Main film udah lama, kenapa nggak di bidang-bidang yang itulah? Kenapa di basket lagi? Kenapa mau ngangkat basket? Ya sebenarnya ini suatu hal yang gue juga nggak sengaja lakuin, karena gue sebenarnya nggak kepengen main YouTube dengan waktu gue sebenarnya terlalu sibuk banget. Cuma kemarin ada satu asisten gue yang menyarankan gue untuk bikin YouTube dan coba start dari basket. Gue bilang gue udah lama banget gak basket, mungkin hampir 7 tahun gue retire dan gue benar-benar nggak menggeluti lagi basket. Dan dia terus pusing gue untuk bikin. Jadi gue startnya ya udah gue pergi main di mana, terus dia ngikut, dia ambil kamera, dan ternyata ada penonton waktu itu dan mereka ngelihat bahwa oh ternyata Denny Sumargo bisa main basket. Itu uniknya. Jadi ternyata banyak sekali anak-anak yang milenial, mereka nggak tahu kalau aku dulu pernah berkarir sebagai atlet basket. Ya udah, aku start untuk develop video basket pelan-pelan, tapi aku emang mungkin karakternya suka ada ceritanya. Terus aku mulai develop ada ceritanya untuk setiap episode, tapi dari sisi basketnya tetap aku bikin real gamenya. Nah, aku sengaja nantangin semua orang untuk one on one. Kenapa? Karena menurut aku dari one on one itu passionnya tuh lahir. Dan aku pengen ngebuat basket yang aku bikin itu bisa dinikmati oleh semua kalangan, semua elemen, dari profesi mungkin atlet, profesional, bekas pemain, mungkin juga pemain sepak bola, mungkin juga public figure atau pejabat, mungkin artis dan siapapun. Karena menurut aku basket itu harusnya bisa diterima oleh semua elemen. Cuma masalahnya adalah aku nggak kepengen kemudian akhirnya basket itu menjadi sebuah olahraga yang segmented, dimana kalau kamu nggak bisa main basket, kamu nggak diterima di komunitas ini. Enggak, karena awalnya aku juga nggak bisa main basket dan kemudian aku belajar main basket, dan awal mulanya aku ngelihat basket itu menyenangkan dan aku pengen menghadirkan itu di YouTube aku, sehingga orang yang tidak mengerti basket mereka bisa enjoy. Oh ternyata basket itu fun, basket itu penuh keceriaan, basket itu nggak monoton, basket itu dinamis, basket itu bisa siapa menang siapa kalah itu bisa berubah-ubah. Dan syukurnya banyak yang bisa nangkep pesan itu, karena buat aku basket intisarinya adalah I love this game. It means lu bisa main, lu nggak bisa main itu urusan belakang. Yang penting lu ke lapangan, you have fun. Nanti lu mau bisa main atau enggak itu kan kembali ke lu nya. But at least you having fun di lapangan basket bersama dengan yang lain.
Oke. Nah, pertanyaannya ini kan dari kemarin itu selalu menang, nggak pernah kalah nih. Belum pernah kalah sama pemain profesional. Pernah. Waktu itu sama Daniel Wenas dulu pernah. Oh, Daniel Wenas 1 kali. Tapi after that you sama revenge, cewek juga right? pernah kalah, iya revenge. Ada revenge juga kan. Biar seru soalnya penontonnya minta Iya, revenge. betul. Nah, apa namanya? Itu latihan dulu. Gua itu kebetulan aja aku menang. Makanya aku dijuluki pebasket sombong. Mungkin karena kesannya kok sombong banget nih pemain gitu loh, menang mulu, terus juga gayanya kok tengil banget. Padahal sebenarnya aslinya itu mungkin udah sisaan dari skill aku yang dulu yang mungkin tinggal 30% paling maksimal. Tapi kita lihat semua ya, syutingnya selama di waktu one on one sama pemain-pemain pro, syutingnya oke banget, gak tau kenapa. Padahal kalau ngomong nggak latihan gitu loh. Iya mungkin. Berarti apa itu pengaruh dari basic? Basic ya. Jadi ini bener banget pertanyaanmu. Jadi basic is the most important thing ketika lu belajar basket. Memang agak lama dan PR banget dan capek banget, dan gue juga pribadi ketika belajar basic sampai 6 jam sehari gue bener-bener capek, tapi kita bisa akalin. Mungkin kita bisa denger musik, mungkin kita lakuin sembari kita break, tapi keep doing basic. Kenapa? Karena basic itu seperti membangun fundamental atau fondasi permainan lo. Seperti kita bangun rumah, pasti kita bangun dari bawah dulu. Seperti kita menguatkan badan, pasti dari kaki dulu. Jadi ketika fundamental kita kuat, pengembangan bola basket kita bisa kemana-mana. Tapi kalau basic kita nggak bagus, kita mau kembangin nggak bisa. Contoh, aku adalah pemain pro dulunya. Basic aku adalah basic pro. Ketika aku bikin konten YouTube, banyak banget yang suka dengan streetball. Dan kalau kalian tahu bahwa sebenarnya aku nggak bisa main streetball, but saya punya basic, jadi saya cepat mempelajari streetball itu. Jadi ketika kamu punya basic, kamu bisa pelajari gerakan-gerakan basket yang lain dan pengembangannya bagus. Oke, tuh. Nah, ini basic itu pula mungkin yang membantu Ko Denny yang asal Ujung Pandang atau sekarang itu Makassar, itu bisa tim nasional senior di usia 17 tahun. Karena nggak banyak orang junior, bukan harusnya itu masuk junior timnas ya kalau sekarang ya. Tapi ingat loh, orang zaman dulu junior timnas tuh kita nggak dihitung. Yang dihitung sama pemain zaman dulu itu adalah senior timnas. Betul. Nah, sedangkan Ko Denny kamu kan juga 17 tahun, Mas. Iya, tapi kan kalau cewek lebih gampang kok. Oh, nggak juga lah, kita nggak bisa ngomong gitu. Pokoknya semua ada signifikan ininya juga, kan ada kompetisinya. Oke, benar. Tapi waktu itu mungkin lebih. Whatever is that, tetap saya susah. Oke. I love it. Dan Ko Denny bisa dari daerah 17 tahun bisa main timnas. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Sebenarnya basicnya aku nggak terlalu suka main basket awalnya. Waktu aku masih kecil atau remaja, aku lebih ke bela diri. Aku karate, aku belajar karate cukup lama. Terus kemudian aku main sepak bola, aku sempat masuk PSM Junior. Begitu SMA, aku mengalami puber mulai cari cewek. Tapi kok olahraga lain nggak ada yang nonton ceweknya. Akhirnya aku main di klub basket. Aku masuk ekstrakurikuler basket. Dari situ keterusan. Nah, awalnya aku mendapatkan penolakan dan juga bulian karena aku nggak punya style. Basket itu kan memang identik kita harus punya style. But you know what? Bullshit dengan style. Lu jalan aja dulu, at least you have fun. Dulu gue tuh pergi main basket cuma pakai sepatu kulit Dokmar sekolah gue karena gue nggak punya sepatu basket. Gue pakai kutang kakek gue karena gue nggak punya baju singlet, dan gue pakai celana volley yang pendek banget dan itu nggak matching sama sekali. Memang gue di reject, tapi akhirnya skill yang akan berbicara. Gue practice tiap hari, gue berlatih tiap hari, dan akhirnya mereka mau nggak mau, they have to accept me karena akhirnya gue punya skill. Karena di basket itu fashion urusan belakang, skill number one. But setelah itu baru lo kembali. Itu. Kebalikannya sama anak sekarang, guys. Ya kan, sepatu mahal-mahal, baju mahal. Aku dulu latihan itu pas aku main pro, udah mau main pro, aku masih pakai Eagle di 50.000. Oh, pas pakai Eagle. Enggak, kok main pro tuh tahun berapa kok? Oh, tahun 2000. Aku masih pakai Eagle sebelum aku. Umur berapa kok? Umur ya 16-17 itu. Jadi aku masih pakai Eagle, terus kasihan kali ya lihat aku pakai Eagle, dikasih lah aku Nike. Tiap hari aku sikat itu Nike gitu. Tapi itu ujung-ujungnya aku pakai Eagle juga. Tapi itu pokok beneran dari Makassar? Iya, aku dari Makassar, aku ikut Prapon, aku ikut PON, aku bela Makassar. Terus akhirnya aku ditawarin main di Jakarta, terus aku masuk klub Aspak. Dan tadinya aku pemain ke-15, dalam tempo setahun aku menjadi pemain inti. Terus aku menjadi pemain timnas, terus jadi Rookie of the Year. Itu semua bukan karena kebetulan,
6 sampai 8 jam sehari aku berlatih, dan aku benar-benar ngabisin waktu aku di lapangan basket itu selama itu setiap hari, bahkan di Sabtu Minggu, karena benar-benar aku pengen mencapai titik maksimal aku ketika aku masih jadi pebasket pro. Dan ini nih bocoran nih buat kamu semua. Dulu waktu saya masih belum jadi timnas junior, saya tuh dengar selalu Denny Sumargo, karena memang kita nonton TV, La TV waktu itu, waktu itu kalau nggak salah IBL di La TV mungkin tahun 2000-an itu saya tuh mungkin baru mulai basket. Waktu itu baru mulai basket. Saya tuh selalu dengar Denny Sumargo, kenapa Denny Sumargo jago? Slam dunk contest menang dan segala macam. Timnas muda dan segala macam. Muda tuh udah jadi timnas gitu umur 17. Saya tuh selalu dengar apa? Dia setelah latihan dia latihan tambahan sendiri. Sebelum latihan dia latihan sendiri, dan waktu teman-temannya istirahat dia nambah skipping sendiri. Itu bener nggak, Tom? Iya, itu memang salah satu cara aku untuk bisa tumbuh, karena aku nggak punya cara lain. Aku nggak bisa ngandalin bakat karena aku nggak percaya bakat. Menurut aku orang-orang yang percaya bakat akan berhenti di tempat mereka akan selalu mengharapkan bakat itu akan menolong mereka. Bakat tidak bisa tolong kamu, yang bisa tolong kamu adalah kerja keras. Kalau kamu kerja keras dan menjadikan itu kebiasaan kamu, one day kerja keras itu akan membayar hasilnya yang setimpal. Oke guys, ini Ko Denny bener-bener baik banget, mau kasih waktu, mau kasih lu waktu yang banget. jauh-jauh kesini lah. Enggak, aku memang belain kok mau ketemu Koko. Enggak, aku bener-bener mau ketemu Koko. Bener-bener mau ketemu Koko buat ya ini pengen ngulik ini, karena Koko aku nggak ngerti. Koko bisa cari tema lain selain basket yang bisa buat Koko boom. Tapi kenapa Koko pilih basket dan mau create basket lagi dan ternyata Koko memang sengaja untuk Indonesia basket supaya lebih lagi kayak zaman dulu. Iya, aku kepengen semua orang bisa menikmati basket, tidak melihat umur, usia, elemennya, profesinya. Karena menurut aku basket ada olahraga yang dinamis, bisa dinikmati siapa aja, dan persetan lah dengan omongan orang bahwa kalau lu mau jadi pemain basket lu harus begini, harus begitu. No. You start from hal yang paling simpel aja. Datang ke lapangan, main siapapun. Kalau lu nggak diajak main, carilah orang yang mau ngajak lu main and have fun di situ. Bukan masalah lu bisa dribble atau enggak. One day you will. But first thing you have to start to love it. Kok terakhir pesan buat anak daerah yang benar-benar kayak Koko tuh benar-benar dari daerah, gimana kok? Ya buat teman-teman, adik-adik yang ada di daerah, jangan pernah ngelihat diri kalian bahwa datang dari daerah membuat kalian kecil. Saya juga datang dari daerah, dan masih banyak juga pemain-pemain legendaris lainnya yang datang dari daerah. Bahkan mereka lebih sukses dari pemain-pemain yang ada di Pulau Jawa. Jadi jangan pernah ngelihat bahwa keterbatasan daerah itu menjadi alasan kalian untuk, wah, gue nggak bisa main lebih jauh lagi basket. Semua orang punya kesempatan yang sama di bumi ini menurut gua, tergantung dari diri kalian mau pergi sejauh mana, dan jangan lupa have fun. Yes. Koko thank you banget. Koko udah sibuk, abis itu Koko mau nyempetin sama subscribersnya main di basket live-nya Koko, dimasukin YouTube, dan aku salah satu yang ngefans sama Koko dari dulu, karena pertama kali nonton basket adalah TV, nonton basket Indonesia ada Koko di situ, Denny Sumargo itu yang juga tahu. Udah aja dipuji-puji nanti besar kepala gue. Benar. Terus habis itu kita pernah syuting bareng di Satria Basket. Ya itu jadi aku happy banget. Terus habis itu makanya kenapa sekarang pengen banget, makanya ini sebenarnya dari Bandung ke sini. Dari Bandung jemput dulu ke Purwakarta baru ke sini. Gila loh. Jauh-jauh demi konten basket. Buat ketemu Koko sebenarnya. Aku thank you banget. Kok sukses buat karir Koko di yang sekarang. Terus bisnis Koko semua lancar. Thank you, amin. Sama-sama buat kalian juga semua. Jojo juga ya, sukses. Thank you udah terus dukung basket Indonesia lewat konten-konten Koko semua. Semoga semua orang ngerti ya. Jadi nggak ada segmentasi ya di basket. Satu lagi yang pengen gue sampaikan adalah gue bikin konten itu bukan untuk kasih tau gue hebat, bukan juga mungkin banyak sekali persepsi di luar sana. Oh ini mau show off, enggak. Kalau gue mau show off itu too easy for me to do that. Karena buat gue adalah gue pengen semua orang bisa menikmati basket dan semua orang bisa enjoy dengan basket. Dan makanya gue mengangkat banyak sekali elemen. Mungkin ada orang yang nggak setuju, but it's okay, produk kotor harus ada. Yang penting adalah kalian bisa start to love basketball with my way. Kok kapan nikah? Oke, itu pertanyaan nanti. Enggak, soalnya biar punya anak, kok anaknya main basket ya kan di Sumargo Junior. Belum tentu.
Cuma satu aja signature-nya Koko itu apa? Yang buat pemain basket sekarang itu butuh itu. Misalnya kayak gini nih, kalau aku misalnya kalau shooting aku prefer yang jump stop daripada one to step. Nah, kalau Koko itu apa? Misalnya dribble Koko mau apa? Pakainya apa? Terus kalau misalnya suatu gerakan yang sangat penting untuk anak sekarang sebenarnya. Oke, ini salah satu gerakan pinjam bola. Jadi sebenarnya salah satu gerakan yang penting banget. Banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang nggak terlalu memperhatikan jab. Jadi ini gerakan very simple. Ketika kita dapat bola, kita berdiri menerima dengan dua kaki. Kita ready to shot atau kita ready to drive. Oke? Nah, biasanya pada saat kita terima bola, anak-anak sekarang tuh suka banget bolanya itu turun ke bawah. Tapi sebenarnya yang seharusnya kalian lakukan adalah begitu terima bola, you ready to shot. Jadi bolanya hanya segini. Oke? So when you get a ball, you ready to shot. Oke? Kedua, lu punya option untuk drive. So ini yang aku maksud dengan the jab. Jadi ini untuk membuat musuh ngasih kamu ruang sehingga kamu bisa ngelakuin shot, or you can fake them, atau kamu bisa tipu mereka dan kamu bisa drive. Oke? Ini kalau kamu latih, ini satu gerakan yang sangat efektif. Tapi bolanya harus di tengah. Oke? So kamu bisa swing, you can shot, you can swing, you can shot, atau kamu bisa see? Ini one jab, two jab, two jab, one jab. And then you can shot. That's how to do it. Yo. Bingung kan lu?